Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kayaknya wajah saya jadi putih ya. Ini karena lampu bukan lampu ring tapi lampu di atas yang warnanya putih. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan merenungkan firman Tuhan yang mendasari kita berdoa. Ya, kali ini kita akan belajar di Matius 9 ayat 18. Ya, pagi hari ini saya memberi judul menjadi perantara orang mengalami Tuhan. Menjadi perantara orang mengalami Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan share firman Tuhan. Ya. Demikian Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah tangga, kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ya. Sekali lagi, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini kejadian yang luar biasa yang kita bisa belajar dari ayat ini bahwa ini kepala rumah ibadat ini menjadi perantara, anaknya mengalami revival, anaknya mengalami Tuhan, anaknya mengalami mujizat, anaknya mengalami hal-hal yang tidak pernah dia alami sebelumnya karena dia berkonek dengan Tuhan. Nah, ayat di atas kita bisa mendapatkan satu cara-cara, satu metode bagaimana orang mengalami Tuhan. Satu metode bagaimana kota kita bisa mengalami Tuhan. Satu metode bagaimana pergumulan-pergumulan bukan hanya kita, tentu kalau kita yang menjadi perantara pasti melewatnya kita, pasti kita tidak lewat, pasti kita juga mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir ketika kita menjadi perantara, pasti berkat itu juga melalui kita. Kita dulu mengalami, baru orang lain mengalami. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudara ya, bahwa kepala rumah ibadat ini, saudaraku, dia memiliki pergumulan, anaknya sakit, dan bahkan cenderung sakitnya itu sangat keras, dan dia punya cara bagaimana supaya Tuhan melawat, bagaimana supaya Tuhan itu datang, bagaimana supaya Tuhan itu berbuat sesuatu di anaknya itu. Nah, ini pengertian yang perlu kita ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini dari ayat di atas kita dapat menjadi perantara orang mengalami Tuhan sehingga sesuatu terjadi dan orang disembuhkan, dipulihkan dan lain-lain. Ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita yang adalah kepala rumah ibadat itu? Yang pertama adalah dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, dia datang. Dia tidak datang ke tempat yang lain. Ya, dia tidak
pergi ke tempat-tempat yang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dia menyembah Tuhan Yesus. Ya, dikatakan dengan jelas dia menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia mengungkapkan suatu permohonan bahwa anaknya sedang sakit dan dia memohon supaya Tuhan Yesus itu datang dan menumpangkan tangannya kepada anaknya, maka anaknya itu akan hidup, saudaraku, dikatakan. Yang keempat, beriman kepada Tuhan bahwa akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kebangkitan bagi anaknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tentu hal ini kita harus lakukan pagi hari ini. Pagi hari ini menjadi satu jalan bagi kita untuk kita berdoa. Ya, pagi hari ini kita sudah dalam keadaan kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita menyembah Dia. Kita menyembah. Kata sembah itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah yang di kamus bahasa Indonesia cuman diberi pengertian hormat, tangannya begini gitu ya saudara. Tetapi kita sendiri tentu tahu bahwa penghormatan kemudian pemujaan kepada Tuhan itu lebih cenderung hati kita yang terhubung dengan Dia, lebih dari hormat, lebih dari sekedar tangan terletak di muka atau di hidung, lebih dari itu. Ya saudara, bahkan saya sering mengatakan bahwa itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Ya saudaraku, setelah dia menyembah Tuhan, kita memberikan permohonan, kita mengangkat permohonan kepada Tuhan. Kita menyatakan permohonan kita kepada Tuhan, pergumulan kita, pergumulan bangsa kita, pergumulan kota kita, pergumulan saudara-saudara kita. Saudara, pagi hari ini kita akan menyatakan pergumulan bukan hanya kota dan bangsa, bukan hanya juga saudara-saudara kita. Sesuatu terjadi. Saya rindu, saudaraku, setiap orang mengalami Tuhan, setiap pribadi mengalami Tuhan. Saudara ya, tentu yang terakhir tadi dikatakan bahwa kepala rumah ibadat ini punya iman. Ya, sepanjang hari kita setelah kita ini menyatakan kerinduan, menyatakan permohonan kita, kita punya iman percaya kita bahwa sesuatu akan terjadi, sekalipun belum terjadi di alam fisik. Itulah iman. Saudaraku, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti segala sesuatu yang akan kita lihat, saudaraku, yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dan kita sembah Dia. Juga setelah itu kita, saudaraku, menyatakan permohonan kepada Dia. Yang terakhir, sepanjang hidup kita hari ini, kita punya iman kalau bangsa kita akan dilawat, kalau bangsa kita akan mengalami perubahan. Saudaraku, seperti pandemi ini, saya yakin pandemi ini, saudara, yang terjadi di Jawa Tengah ini adalah karena ketekunan kita berdoa. Ini adalah ketekunan orang-orang percaya datang kepada Tuhan. Mereka beriman, saudaraku, sesuatu itu terjadi. Maka hal-hal yang lain akan terjadi juga. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita yang pertama kali adalah setelah kita datang pagi hari ini kepada Tuhan, sekali lagi kita sembah Dia, ya, bukan dengan hanya tangan atau tertelungkup, saudaraku, tetapi lebih daripada itu penghormatan, pemujaan, saudaraku, kekaguman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Secara pribadi, setelah itu kita mengajukan permohonan, dan setelah permohonan itu, saudaraku, kita beriman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi,
saya bersyukur dengan acara kita di Selasa itu, dan banyak flashback orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang ada yang terakhir kemarin itu terjadi satu pemulihan yang luar biasa, saudara ya. Dan kita akan terus berdoa, kita akan terus menyembah, saudaraku. Ya, tentu pagi hari ini seperti Pak Sus katakan, yang sudah berdoa pagi akan mendapat diskon. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, mari kita datang kepada Tuhan.